ya ke semua orang. Terus kedua, terima kasih kepada kabinet tahun lalu yang udah hardworking banget. Dan ketiga, terima kasih untuk orang-orang udah datang telat 20 menit telat. Iya sih. Oke, jadi saya nggak terlalu I'm not big on speeches, so jadi speech saya mungkin lebih pendek dari yang lain-lain. Karena saya yakin bahwa action speaks louder than words. Oke, so yang saya pikir dari Permias ini adalah Permias adalah satu tempat yang mengumpulkan semua orang Indonesia yang ada di sini, yang udah kerja dan mungkin yang masih belajar. Dan ini adalah salah satu sarana yang paling baik untuk komunikasi antara orang-orang di sini. Dan kita sebagai anggota-anggota Permias Board juga berusaha untuk provide service to them. Jadi mungkin untuk welcome anak baru, mungkin ada yang perlu cari barang di Walmart misalnya, kita bisa antarin atau kayak gitu. Dan saya pikir visi dan misi Permias yang sekarang ini udah lumayan bagus, dan mungkin untuk harus disimpan, jadi bisa. Dan mungkin juga yang harus ditambah adalah sekarang kita sebagai Permias belum terlalu dikenal sama orang-orang yang lain. Misalkan international students yang lain jarang ada yang tahu, dan mungkin juga orang-orang bule di sini juga belum terlalu tahu kita. Dan mungkin itu salah satu yang harus dikembangkan, yang harus ya kita seharusnya lebih membuat acara-acara yang bisa menginclude mereka semua juga di sini. Dan itu adalah salah satu visi saya. Dan yang kedua adalah mengenai lateness. Jadi kita seharusnya ada lateness policy, karena itu mungkin dari kita sendiri mungkin udah biasa kan. Dan tapi kalau dilihat dari orang-orang lain, misalnya orang bule atau orang international student lain, itu salah satu yang mungkin nggak bagus untuk dilihat mata. Jadi itu satu yang harus dibetulkan dari Permias ini. Ya, mungkin segitu dulu dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa. Yang mau tanya? Wow. Apabila Anda terpilih, Ngomongnya formal abis. apa prioritas pertama yang ada di yang bakal prioritas pertama yang bakal dilanjutkan buat Permias ke depannya, dan gimana cara memilihkannya? Prioritas pertama mungkin paling penting buat saya adalah ini, lateness policy. Karena kalau misalkan anggota-anggota Permias sendiri yang di board datang cepat, kan kita jadi schedule kita belum semua kan. Itu harus gimana? Wah, ini mungkin nggak terlalu bagus, tapi saya pikir kalau misalkan anggota-anggota Permias sendiri yang di board mungkin harus didenda mungkin. Karena ya gitu. Kalau ada sesuatu yang sangat keras mungkin itu nggak bakal, orang-orang mungkin bilang nggak apa-apa, itu paling telat sebentar, tapi sebenarnya itu nggak bagus. Ada pertanyaan? Tadi Andre
Rodrigo mau bertanya dulu. Bentar. Silakan. Tadi merujuk ke misi Anda yang pertama untuk membuka hubungan dengan organisasi di luar. Apakah ada poin-poin yang Anda sudah buat untuk mengacu ke arah sana, instead of just visi tapi nggak ada? Karena sekarang ini kita udah ada Indonight. Ya. Terus kira-kira gimana caranya untuk menambah program lagi dengan kesibukan anak-anak di sini? Karena mungkin salah satu pengaturan waktu itu adalah masalah yang cukup krusial. Jadi sekarang kita udah ada Indonight dan ISS sendiri punya yang namanya Intercultural Night. Ada juga yang dua itu sekarang mungkin harus lebih difokuskan ke dalam dua itu. Tapi mungkin kita bisa membuat acara-acara lain, misalkan saya tahu di ISS ada yang namanya tentang makanan. Taste of something kan, kita bisa buat misalkan taste of Indonesia, jadi lebih banyak orang yang datang lagi. Dan itu ya itu mungkin Itu langkah konkret Anda menambah Taste of Indonesia. dan mungkin juga nambah yang lain. Tadi Bon kayaknya mau nanya. Oh, sebenarnya sama pertanyaan aku. Ada yang mau tanya? Oh, Bon. Sudah berapa lama info di PMS? Setahun, 2 tahun? Sekarang Setahun. Jadi apa kayak selama setahun itu apa kekurangan dari PMS? kenapa? What's the weakness Weakness. selain weakness? Kurang organized karena sebenarnya menurut saya organisasi yang bagus itu kita ada area-areanya sendiri mungkin ya. Misalkan kalau buat yang koneksi keluar, misalkan kita harus ada satu yang khusus buat itu, dan sebaiknya mereka untuk memfokuskan dalam area itu. Soalnya sekarang kalau misalkan orang disuruh kontak ISS misalkan, kita sekarang tuh hanya tunjuk-tunjuk saja. Tapi sebenarnya yang paling bagus untuk misal desain satu orang untuk khusus buat yang koneksi itu, atau mungkin ada lagi yang buat event organizer misalkan. Nah itu mungkin harus ada yang satu untuk itu. Salah satu alasan, ini defend juga tapi gue cuma masih ngomong doang. Salah satu alasan kenapa kita kayak nggak ada orang yang satu fix dari dulu nih, tapi mungkin karena gue bawa organisasi yang lama, itu karena kita mau kasih kesempatan ke tiap orang untuk mereka nyoba sesuatu yang beda. Jadi kayak setiap event dia nggak selalu cuman deal sama kayak public relation, tapi misalnya next event dia bisa deal sama kayak event organizing, atau mungkin dia bisa deal sama something else. Itu alasannya. Tapi kalau misalnya emang mungkin dalam organisasi kita emang kurang organized dan mungkin lo punya vision yang lebih bagus, itu mungkin juga bagus. Itu tergantung gimana caranya tiap ketua mau ngebentuk organisasinya. Itu tadi komen. Tapi nah terus ada pertanyaan, apa yang Anda lihat sebagai ketua permias? Jadi Anda tuh melihat ketua permias itu tugas segala macamnya itu sebagai apa? Menurut saya ketua permias itu sebenarnya sebagai organizer. Jadi dia yang mengurus misalkan si A untuk kerjaan apa, si B untuk kerjaan apa. Dan mungkin untuk sebagai ketua permias itu responsibility-nya emang tinggi banget. Jadi
responsibility-nya itu sebenarnya untuk responsibility untuk mengurus semuanya.